Siap ya, hari ini kita akan belajar tentang IPS ya. Saya mulai dari perlawanan terhadap penjajahan di Indonesia sebelum nanti masuk ke periodisasi. Jadi supaya paham dulu awal mula apa saja yang terjadi di Indonesia. Kita melawan penjajahan dari 5 negara ya. Portugis, kemudian Spanyol, kemudian Inggris, kemudian Belanda, dan yang terakhir adalah Jepang. Nah, kenapa negara-negara ini menjajah Indonesia? Pasti ada sebabnya, ya. Yang faktor internal, berarti itu faktor dari dalam negara Indonesia. Antara lain apa? Dulu tuh sering terjadi peperangan antar kerajaan. Nah, namanya kalau kita dari intern saja pecah, pasti akan mudah untuk ini ya, mudah diadu domba. Dan selain itu, sumber daya alam yang ada di Indonesia itu melimpah, maka bangsa lain ingin menjajah Indonesia. Itu faktor yang ada dari dalam. Sekarang faktor eksternal itu berarti faktor yang di luar dari Indonesia apa? Yang pertama terjadinya perang salib. Yang kedua adanya perluasan wilayah jajahan. Ya. Kemudian adanya prinsip ini, gold, glory, dan gospel. Gold ini berarti kekayaan berupa emas, glory kejayaan, dan gospel itu penyebaran agama 3G ya visinya ya. Kemudian selain itu pencarian rempah-rempah. Dan yang keempat yaitu pembuktian ajaran Kopernikus. Jadi Nikolaus Kopernikus itu menyatakan bahwa bumi ini berbentuk bulat. Nah, apa buktinya? Artinya kalau kita berada di suatu titik, kita mengitari hingga kembali ke titik tersebut, kita bisa kembali lagi. Kemudian yang kelima yaitu adanya perkembangan daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu adalah asal mula atau dasar mengapa terjadi penjajahan di Indonesia. Ya, jadi tahu tadi urutan negara-negaranya, ada 5 negara tadi ya yang sudah menjajah Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas per negara masing-masing. Yang pertama Portugis ya, pertama kali datang ini di Malaka, ya kan, di pinggir laut, di pinggir pantai ya ini ya Malaka. Ini tahun berapa? Tahun 1509. Pemimpinnya namanya Alfonso de Albuquerque. Terus ini saya nggak tahu ya cara menyebutkannya bagaimana, tapi kalau sejak SMP ya saya menghafalnya ya ini. Malaka tahunnya 1509 oleh Alfonso de Albuquerque. Ini pemimpin yang dari Portugis. Kemudian mereka dapat menguasai Malaka pada 10 Agustus 1511. Dia datang tahun 1909 hanya dalam waktu 2 tahun. Ya kan, hanya dalam waktu 2 tahun dia sudah dapat menguasai Malaka. Kemudian dari Malaka bergerak ke Madura dan ke Ternate. Ya. Kemudian Alfonso de Albuquerque ini mendirikan koalisi perjanjian damai pada tahun 1512. Berarti ini 1 tahun setelahnya. Siapa yang diajak koalisi ini? Kerajaan Sunda di Parahyangan. Nah, jadi di sini Portugis ini sudah bisa berkoalisi awalnya dengan Sunda, tetapi kemudian gagal. Kenapa? Karena banyak yang menentang dari pemerintahan Islam yang ada di Jawa, kemudian di Demak maupun di Banten. Ya, jadi secara garis besar ternyata hanya dalam waktu 4 tahun ya tadi. Aduh, hilang mana ini kepencet. Oh, enggak, kelebihan. Ini sudah di Inggris ya tadi. Nah, ini ya Portugis ya. Ternyata dari masuknya dia 1509 ya. 1509 kemudian bisa menguasai di tahun 1512
1511 ya, berarti 2 tahun kemudian terus mengadakan koalisi tetapi ternyata gagal. Nah, di sini sudah ada periode-periodenya. Jadi kenapa kok harus periode supaya kita lebih mudah memahaminya. Jadi Portugis itu menduduki Indonesia tahunnya di sini ya, 1511 sampai 1526. Ini kejayaannya. Berarti di sini selama 15 tahun. Mulainya dari Malaka. Ya, lah ini menaklukkan kerajaan Malaka, terus 1512 koalisi dengan Sunda, ya kan? Kemudian tahun 1512 Alfonso de Albuquerque mengirim Francisco Serrao serta Antonio Abreu untuk memimpin armadanya mencari jalan di tempat asal rempah-rempah di Maluku. Nah, ini kenapa kok selalu yang dicari rempah-rempah ya? Karena adanya di Indonesia. Jangan cepat-cepat, Kak. Oke. Tadi saya ulang lagi, awalnya 1509, 1511 sudah bisa menaklukkan, berarti hanya dalam waktu 2 tahun. Kemudian menjalin yang di garis bawah yang penting-penting aja ya. Oh, 1512 berarti menjalin kerjasama dagang dengan kerajaan Sunda. Ya. Nah, karena bekerja sama dengan kerajaan Sunda inilah akhirnya mereka bisa mengadakan pembangunan benteng dan gudang yang ada di Sunda Kelapa. Nah, di tahun 1512 selain tadi sudah mengadakan perjanjian dengan Sunda, selain itu mulai mencari rempah-rempah di Maluku. Nah, kan di sini ya, mulai mencari rempah-rempah di Maluku. Selain mereka mencari rempah-rempah, mereka juga melakukan penyebaran agama Kristen. Ya, misionaris-misionarisnya melakukan penyebaran agama Kristen. Nah, di sini pertama kali ada peperangan ya. Peperangan dengan siapa? Peperangan dengan Sultan Baabullah. Nah, di mana itu? Peperangannya di Ternate. Tahun berapa? 1570 sampai 1575. Nah, ini pertama kali terjadi peperangan dengan Portugis. Ya. Setelah diusir dari Ternate, kemudian terusir ke Tidore, lari ke Tidore ya, dan Ambon. Nah, terus tadi kan sampai di tahun 1575 ya, berarti sudah lama ya ini kalau 1575, tadi kan terakhir 1512. Ini sampai 1575 itu berarti sudah menjajah sekitar 63 tahun. Ya. Kemudian mulai ada lagi apa di sini? Adanya ini. Mulai ada Belanda masuk. Nah, karena kan tadi Maluku sedang melawan Portugis, karena posisi tersebut maka Belanda menjajakkan kakinya di Maluku. Nah, jadi siapa ini yang merebut? Belanda. Jadi pada tahun 1605, Belanda berhasil membuat Portugis menyerahkan pertahanannya di Tidore kepada ini tokoh dari Belanda ya. Dan yang di Ambon juga diserahkan kepada Belanda. Lanjut ya. Kemudian ada juga benteng Inggris yang ada di mana ini di Pulau Seram juga dihancurkan oleh Belanda. Nah, ternyata di sini 1605 sudah mulai Belanda masuk ke Indonesia. Sehingga sejak saat itu
Belanda dapat menguasai sebagian besar wilayah Maluku. Jadi kalau ditanya mengapa kok Belanda bisa masuk ketika saat itu rakyat kita sedang melawan Portugis. Sehingga Portugis sedang fokus melawan rakyat, maka Belanda bisa masuk ke Maluku. Nah, kedudukan Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya VOC tahun berapa? 1602. Nah, karena tadi 1605 sudah bisa menyerah ini Portugisnya. Jadi kalau ditanya kapan ini berdirinya VOC tahun 1602. Sehingga sejak saat itu Belanda menguasai pasar Maluku. Nah, perlawanan rakyat Maluku tadi juga dipimpin oleh Sultan Ternate. Ya, tadi kan ada perlawanan rakyatnya sebelum Belanda datang. Nah, tadi kan ada Sultan Ba'abullah kan ya. Nah, pada tahun 1533 ya, Sultan Ternate menyeru kepada seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis. Kenapa? Karena Portugis itu memonopoli perdagangan rempah-rempah. Jadi keuntungannya diambil alih oleh Portugis sendiri. Pada tahun 1570, Sultan Hairun yang memimpin rakyat Ternate juga melakukan perlawanan. Namun, karena kelicikan Portugis, Sultan Hairun akhirnya tewas di Benteng Duurstede. Nah, ini terkenal ya, Benteng Duurstede ini benteng di mana meninggalnya Sultan Hairun ketika melawan Portugis. Kemudian dipimpin ini yang paling terkenal ini siapa? Sultan Ba'abullah yang paling terkenal mengusir Portugis dari Maluku. Akhirnya Portugis bisa keluar dari Maluku dan bermukimnya di Pulau Timor. Ya, jadi yang digarisbawahi yang penting tadi apa? Adanya perlawanan dari rakyat Maluku. Dimulai dari Sultan Ternate tahun 1533, tapi akhirnya baru bisa keluar di tahun 1574. Yang paling terkenal ini Sultan Ba'abullah. Nah, itu kan kalau yang di Maluku. Nah, sekarang kalau yang di Malaka, siapa yang berperan? Yaitu Fatahillah. Ya. Kalau di Maluku tadi Sultan Ba'abullah ya yang paling terkenal. Kalau ini di Malaka. Di Malaka dipimpin oleh siapa? Fatahillah. Kan tadi tahun 1511 kan Alfonso-nya kan baru datang ya di Malaka. Nah, itu juga sudah mengalami apa? Mengalami kegagalan. Kenapa? Karena Portugisnya lebih kuat dari Malaka. Maka tahun 1527 di sini ya, pasukan Demak di bawah pimpinan Fatahillah berhasil menguasai Sunda Kelapa, Banten, dan Cirebon. Karena kan tadi awalnya Portugis tahun 1512 sudah sempat melakukan perjanjian. Sehingga dia bisa membangun benteng di Sunda Kelapa. Tetapi tahun 1527 dipimpin oleh Fatahillah dari Demak, berhasil menguasai ini benteng-benteng Sunda Kelapa, Banten, dan Cirebon. Sehingga kala itu Portugis dapat ditumpas oleh Fatahillah. Dan kemudian Fatahillah mengubah nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nah, ini jadi perlawanannya ada dua ya. Tadi yang pertama adalah di Maluku. Maluku tahun berapa? Dimulai tahun 1533 oleh Sultan Ternate, diakhiri tahun 1574 oleh Ba'abullah. Terus kalau 1511 tadi kan baru tiba di Malaka. Terus 1512 bekerja sama dengan mana? Dengan Kerajaan Sunda, Parahyangan.
Terus 1527 akhirnya apa? Bisa diusir. Siapa yang memimpin? Fathahilah tahun 1527. Nah, perjuangan perlawanan rakyat Perserikatan Minahasa. Nah, ini sekarang kalau Minahasa melawan Portugis berlangsung tahun berapa mulainya? 1512 sampai dengan 1560. Dengan gabungan perserikatan itu, maka dapat mengusir Portugis. Sehingga secara garis besar dapat kita tarik kesimpulan bahwa Portugis mulai masuk 1511, terusir tahun 1560. Berarti berapa tahun itu? 1511 sampai 1560. Berarti 49 tahun ya Portugis menduduki Indonesia. Nah, setelah Portugis yang menjajah kita adalah Spanyol. Tadi yang diduduki ada mana saja ya daerah yang diduduki Portugis tadi? Yang pertama adalah Maluku. Ya. Yang kedua mana? Yang kedua Malaka. Terus Tidore, Ternate, terus lari ke Tidore ya, 1605. Terus 1605 akhirnya diganti oleh nanti Belanda. Nah, sekarang Spanyol ya. Kan tadi awalnya Portugis kan ke Tidore kan ya. Karena diusir dari Ternate, maka lari ke Tidore. Nah, pembangunan benteng membuat persaingan Portugis dan Spanyol semakin memanas. Ternyata Spanyol juga sudah ada di situ. Pada tahun berapa di sini? Tahun 1527. Nah, tadi kan 1527 tadi diusir kan dari Ternate kan ya, dengan bantuan antara Ternate dengan bantuan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Jadi dulu kita itu diadu domba ya. Ternate yang bersekutu dengan Portugis melawan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Nah, benteng yang dibangun Spanyol di Tidore ternyata dirampas oleh Portugis dan Ternate. Sehingga di sini terjadi apa? Terjadi sebuah perjanjian kesepakatan. Tahun berapa di sini? 1534. Akhirnya Spanyol dan Portugis ini menyepakati adanya perjanjian Saragossa. Jadi diingat-ingat Saragossa itu perjanjian antara siapa? Antara Spanyol dan Portugis. Tahun berapa? 1534 ISEA. Ya kan? ISEA cara ngapalkannya ya ISEA Spanyol Portugis perjanjian Saragossa. Agar tidak apa? Agar tidak saling merebut, ya kan? Karena tadi mereka bersekutu, yang Ternate itu sama Portugis, yang Tidore dengan Spanyol. Apa saja isi perjanjian Saragossa itu? Yang pertama, Maluku menjadi daerah Portugis. Yang kedua, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan Portugis dan memusatkan diri di Filipina. Sehingga ini membuat Portugis semakin kuat, ya kan? Dalam melaksanakan monopoli perdagangan. Itulah sebabnya karena ambisinya Portugis di daerah Maluku.
Itulah sebabnya rakyat dan Raja Ternate kemudian menentang kebijakan Portugis tersebut. Jadi Portugis ini ingin memonopoli semuanya ya. Tapi tadi di Maluku akhirnya dia juga bisa kalah. Nah, di Maluku tadi oleh siapa namanya pahlawannya? Di Maluku Portugis kalah oleh Sultan Baabullah. Sekarang Inggris ya. Penjajahan Inggris di Indonesia berlangsung singkat, hanya 5 tahun. Inggris menguasai pulau mana? Pulau Jawa. Jadi yang diserang itu Jawa dengan menggunakan 60 kapal. Nah, bayangkan saja di Jawa didatangi 60 kapal. Kalau tadi masih tahun 17-an, 1700-an kan ya. Nah, kalau di Inggris ini mulai tahun 1811. Mulai adanya kapitulasi Tuntang. Nah, ini di daerah Tuntang Semarang ya. Pada 18 September 1811 Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Nah, soalnya Belanda itu sudah entahlah ya, dia tuh dengan semua negara ada, ya kan? Tadi dengan Portugis juga, dengan Inggris juga. Nah, mulai adanya penyerahan kekuasaan itu adanya ini kapitulasi Tuntang, kesepakatan yang terjadi di Tuntang tanggal 18 September 1811. Di sini Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Saat itu yang memimpin Inggris maksudnya di Indonesia adalah Stamford Raffles. Nah, Raffles ternyata juga baik ya dia, walaupun dia menduduki Indonesia, tapi dia punya kebijakan-kebijakan. Yang pertama apa? Membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Ya, karesidenan. Dan pemerintahannya ke corak barat. Kemudian yang di bidang ekonomi, penghapusan kewajiban tanaman ekspor menjadi awal kebijakan Raffles. Selain itu, Raffles juga menghapus pajak hasil bumi serta penyerahan wajib yang dahulu diterapkan oleh VOC. Kalau VOC itu kan kita harus membayar pajak hasil bumi. Padahal itu ya hasil bumi kita sendiri, tapi kita harus membayar pajak kepada pemerintah Belanda. Serta harus ada bagian dari hasil pertanian kita yang wajib diserahkan kepada VOC. Akhirnya itu dihapus oleh Raffles. Tapi Raffles menggantinya dengan sistem sewa tanah. Nah, sebenarnya kan juga tanah kita ya, tapi di sini kita harus membayar sistem sewa tanah untuk mendapatkan pemasukan ke kasnya Inggris. Tetapi mengalami kegagalan, kenapa? Karena pastinya sulit menentukan jumlah pajak tanah. Karena kan harus diukur tanahnya. Kemudian sistem uang sebagai pajak yang harus dibayar belum berlaku. Karena awalnya di Indonesia itu belum menggunakan sistem uang, tetapi masih menggunakan sistem barter. Kemudian dulu di Indonesia kepemilikan tanah itu masih bersifat tradisional. Ya. Selain itu, Raffles juga memberikan kebijakan hukum. Apa itu? Pelaksanaan hukum yang sebelumnya pada pemerintahan Daendels berorientasi pada ras atau warna kulit. Namun pada Raffles lebih cenderung pada besar kecilnya kesalahan. Jadi dulu memang ada ketimpangan sosial terhadap ras Belanda karena mereka berkulit putih. Selain itu, Raffles juga menghapuskan adanya kerja rodi ya, karena pada zaman Belanda kan bangsa kita itu dipekerjakan, diperbudak ya kan.
Namun kenyataannya Raffles juga melakukan pelanggaran undang-undang dengan melakukan kegiatan yang serupa. Mungkin di sini hanya diubah istilahnya, kalau mungkin dulu kerja Rodi di zamannya Raffles itu dihapus, tapi juga tetap melakukan hal tersebut. Selain itu yang paling terkenal ini ya Bapak Ibu, adanya apa? Raffles itu menulis buku yang berjudul History of Java. Selain itu dia juga menulis buku History of the East Indian Archipelago. Nah, selain itu dia juga menemukan apa? Bunga Rafflesia arnoldi, karena dia namanya diabadikan sebagai nama bunga bangkai ya, disebut bunga Rafflesia arnoldi. Selain itu, Raffles juga pernah mengundang para ahli pengetahuan dari luar negeri untuk melakukan penelitian di Indonesia, sehingga dia juga menemukan bunga raksasa, bunga terbesar, dan diberi nama Arnoldi. Itu adalah peran daripada Thomas Raffles. Nah, yang paling menentang ya, meskipun hanya sebentar kan tadi tahu, yang paling menentang kan tadi si Inggris ini daerahnya di Jawa ya. Maka siapa yang melakukan perlawanan? Kalau tadi kan Portugis, saya flashback lagi ya. Kalau Portugis tadi kan yang menentang dari Maluku, dari Malaka, ya kan? Nah, karena dia berada atau mendaratnya di situ, maka yang menentang ini ya dari Maluku, mulai dari Sultan yang pertama yaitu Sultan Ternate, ya kan? Kenapa? Karena Portugis ini nanti dia bekerja sama ya dengan daerah yang lain kan tadi dengan Tidore. Nah, kemudian di Malaka selain itu ada Maluku, ada Malaka. Nah, yang diingat-ingat itu ya, kalau Portugis tadi di Maluku, Malaka, Maluku oleh Sultan Ternate mulai tahun 1533 berhasil diusir oleh Sultan Baabullah tahun 1574. Terus kalau di Malaka oleh pemimpin dari Demak yaitu Fatahillah. Kapan berhasil mengusir? Tahun 1527 dan berhasil keluar tahun 1560. Sedangkan Spanyol itu tadi dia ditentangnya oleh Portugis ya, karena Portugis yang awalnya bekerja sama dengan Tidore, tetapi akhirnya dia juga keluar dari Indonesia. Nah, sedangkan Inggris ini dia hanya 5 tahun, startnya tadi tahun 1811 karena adanya kapitulasi Tuntang di Pulau Jawa, maka yang menentang siapa? Yang menentang ya pasti dari Jawa. Mana itu? Nah, di sini ya, dari Karesidenan Yogyakarta. Ya, siapa? Sultan Hamengkubuwono II atau Sultan Sepuh. Jadi Sultan Hamengkubuwono II ini menentang keras adanya sistem pemerintahan kolonial Inggris. Nah, tapi ya namanya orang luar ini justru mengadu domba, ya kan? Kita cek, kita bahas lagi. Tanpa sepengetahuan Sultan Hamengkubuwono II, ternyata Sunan Pakubuwono IV mengutus Patih Cokronegoro untuk menemui putra mahkota Yogyakarta. Cokronegoro menyampaikan bahwa Sunan Pakubuwono IV menghendaki putra mahkotanya naik tahta. Lah di sini diadu domba. Ya, Sunan Pakubuwono IV menawarkan untuk kerjasama melawan Inggris dan ketika Inggris berhasil diusir dari Jawa, wilayah Jawa akan dibagi. Nah, ini kenapa ada 2 kesultanan ya antara Kesultanan Surakarta dan juga Yogyakarta.
Pada tanggal 19 sampai 20 Juni 1812, nah ini kan baru setahun ya, karena tadi 1811, ini 1812, Inggris menyerbu Keraton Yogyakarta. Dalam pertempuran 2 hari, Inggris berkekuatan 1.000 serdadu berseragam merah, masih ditambah lagi dari 500 prajurit dari Mangkunegaran Surakarta. Sultan Hamengkubuwono II yang menghadapi Inggris tidak mendapat bantuan dari Surakarta. Jadi tidak sesuai dengan surat yang tadi didapat oleh Sultan Hamengkubuwono II yang katanya mau membantu. Sehingga perang ini diakhiri dengan menyerahnya. Yang kalah siapa? Sultan Hamengkubuwono II. Dan dimulainya penjarahan besar-besaran harta, pusaka, pustaka, Keraton Yogyakarta. Setelah itu Raffles memerintahkan penangkapan Sultan Hamengkubuwono II dan Sultan Hamengkubuwono II dibawa ke Batavia. Dijatuhi hukuman pembuangan ke Pulau Penang pada awal Juli 1812. Nah ini kasihan ya Sultan Hamengkubuwono II karena dia justru dibuang. Dan akhirnya Pakubuwono IV pun juga dirampas. Nah, sebenarnya kan kalau kita seandainya tidak diadu domba ya kemungkinan tidak terjadi. Tapi ya karena itulah Indonesia zaman dulu itu masih mudah sekali untuk diadu domba. Itu yang secara garis besar yang terjadi apa perlawanan antara Inggris dengan Yogyakarta atau Kesultanan. Nah, sekarang saya ambilkan lagi yang poin pentingnya lagi. Nah, kenapa di sini akhirnya Inggris dapat keluar tuh ya sekali lagi karena Belanda ya. Nah, ini karena adanya gejolak di Eropa atas situasi Inggris dan Belanda berdampak pula bagi pemerintah Indonesia di bawah Inggris. Sehingga ini yang penting, ditandatanganinya perjanjian London. Nah, kalau tadi kapitulasi Tuntang, sudah catat ya, kapitulasi Tuntang tanggal berapa tadi? 18 September 1811. Maka diakhiri juga dengan perjanjian, yaitu perjanjian London yang berisi bahwa Belanda mendapatkan kembali jajahannya pada 1814. Nah, jadi kan cuma 3 tahun ya menyerahkan. Dan akhirnya Belanda resmi menguasai Indonesia lagi tahun 1816. Sehingga Inggris sudah benar-benar keluar dari Indonesia tahun 1816 sehingga hanya 5 tahun. Jadi poin penting Inggris ini apa sih yang perlu kita garis bawahi? Tadi pertama adanya kapitulasi Tuntang. Yang kedua, Inggris melawan siapa? Sultan Hamengkubuwono II yang berakibat Sultan Hamengkubuwono II dibuang di Penang. Kemudian apalagi adanya perjanjian London yang menunjukkan bahwasanya Belanda kembali mendapatkan jajahannya yaitu Indonesia tahun 1814 dan Inggris keluar dari Indonesia berakhir di tahun 1816. Jadi nanti kalau ditanya Tuntang dulu baru London, ya kan? Nah, nih paling lama itu Belanda. Napoleon Bonaparte berhasil menaklukkan Belanda. Napoleon mengubah bentuk negara Belanda dari awalnya tuh kerajaan menjadi republik. Ya, berarti kayak Indonesia ya. Napoleon ingin memberantas penyelewengan dan korupsi serta mempertahankan kekuasaan Belanda di Pulau Jawa dari Inggris. Untuk itu,
ia mengangkat. Nah, ini paling terkenal siapa? Daedalus, ya kan? Kita sering mendengar ya. Yang ini juga sebenarnya dia juga ada apa ya? Ada hasilnya sih si Daedalus ini ya. Akhirnya kita punya jalan raya. Herman William Daedalus yang menjadi gubernur jenderal di Batavia. Nah, ini kalau tadi Thomas Stamford Raffles kalau Inggris ya. Kalau Belanda ini gubernurnya adalah Daedalus. Untuk menahan serangan Inggris, Daedalus melakukan 3 hal. Apa? Yang pertama pasti menambah prajurit. Yang kedua membangun pabrik senjata, kapal-kapal baru, dan ini pos-pos pertahanan atau benteng-benteng. Inilah yang menyisakan benteng-benteng bangunan Belanda. Selain itu ini membangun jalan raya. Nah, ini kita dijajah tapi akhirnya kita merasakan manfaatnya karena pembangunan jalan raya ini. Nah, Daedalus ini dia memberlakukan kerja paksa tanpa upah ya. Sebenarnya kasihan sekali ya, kita diberi pekerjaan tapi tanpa diberi upah yang dikenal dengan nama kerja rodi atau istilah lainnya ya perbudakan gitu ya. Rakyat dipaksa membangun jalan raya dari mana? Dari Anyar sampai Panarukan yang panjangnya sekitar 1000 km. Jalan ini dikenal dengan nama Jalan Pos. Nah, ini terkenal ya, program Jalan Anyar Panarukan oleh Gubernur Jenderal Daedalus. Selain itu, selain untuk membangun jalan raya, ternyata rakyat juga dipaksa menanam kopi di daerah Priangan untuk pemerintah Belanda. Banyak rakyat Indonesia yang menjadi korban kerja rodi ya, karena sama sekali tidak dibayar. Selain itu juga masih menarik pajak dari rakyat. Pajak hasil bumi dan apa tadi? Menyerahkan hasil bumi. Tahun 1811, nah ini berarti tadi ya, pas kapitulasi Tuntang tadi ya, Daedalus dipanggil ke Belanda digantikan oleh Jenderal Jensen. Saat itu pasukan Inggris berhasil, lah ini kan, benar kan, 1811 tadi ketika apa? Ketika pasukan Inggris berhasil mengalahkan Belanda di daerah Tuntang, ya kan, dekat Semarang, Salatiga, sehingga Jenderal Jensen tadi terpaksa menandatangani perjanjian Tuntang yang isinya apa? Isinya ya menyerahkan seluruh wilayah jajahannya kepada Inggris. Nah, jadi awal mula tuh yang mimpin Daedalus, tapi karena tadi pas 1811 Daedalus harus kembali ke Belanda dan diganti dengan Jensen, ternyata Jensen kalah ketika melawan Inggris sehingga ditandatanganilah kapitulasi Tuntang tanggal 18 September 1811 yang isinya ini tadi 4. Ya, yang pertama seluruh wilayah jajahan Belanda di Indonesia harus diserahkan kepada Inggris. Yang kedua adanya sistem pajak atau sewa tanah. Yang ketiga penghapusan sistem kerja rodi dan pemberlakuan perbudakan. Inggris berkuasa di Indonesia tadi sudah ya selama 5 tahun. 1811 sampai 1816 diakhiri oleh apa tadi? Perjanjian London. Pemerintah Inggris mengangkat siapa gubernurnya? Thomas Stamford Raffles. Yang terkenal di Inggris, kalau tadi Belanda terkenal dengan kerja rodi, kalau Inggris ini terkenal dengan pemberlakuan sistem sewa tanah. Tanah-tanah EDW disuruh menyewa. Namanya apa? Landrente. Rakyat yang menggarap tanah, nah kan, padahal itu tanah miliknya rakyat, tapi harus menyewa dari pemerintah Inggris. Tapi tadi pada tahun 1816 Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda. Diakhiri dengan apa tadi? Sekali lagi perjanjian London. Nah, siapa sekarang gubernurnya? Van der Capellen sebagai gubernur jenderal. Van der Capellen mempertahankan kembali lagi tadi menggunakan apa? VOC.
ya, dan tetap memberlakukan kerja paksa. Pada tahun 1830, nah ini yang terkenal nih, siapa pengganti Van der Capellen, yaitu Van den Bosch. Ini yang paling nanti. Bosch mendapat tugas mengisi kas Belanda yang kosong. Nah, dia melakukan pemberlakuan tanam paksa atau kulturstelsel. Nah, apa saja itu aturan tanam paksa? Nah, jadi kalau pengen tahu tanam paksa itu programnya siapa, jawabannya adalah Van den Bosch. Apa itu aturan tanam paksa yang pertama? Aduh, kok ke next ya. Oke, yang pertama, rakyat wajib menyediakan 1/5 dari tanahnya untuk ditanami tanaman yang laku di pasaran Eropa. Jadi kalau kita punya 100 meter persegi tanah kita, maka yang 20 meter persegi harus ditanami tanaman yang laku di Eropa. Tanah yang dipakai untuk tanaman paksa bebas dari pajak. Nah, tanah yang 1/5 ini tadi bebas dari pajak. Dan hasil tanamannya juga harus diserahkan kepada Belanda. Pekerjaan untuk tanam paksa tidak melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Kerusakan-kerusakan yang tidak dapat dicegah oleh petani menjadi tanggungan Belanda. Rakyat Indonesia yang bukan petani harus bekerja berapa? 66 hari tiap tahun bagi pemerintah Belanda. Jadi ini yang tidak bisa menjadi petani. Itulah tentang tanam paksa. Siapa yang mencetuskan? Van den Bosch. Apa tujuan tanam paksa? Untuk mengisi kas Belanda yang kosong. Nah, akibat terjadinya tanam paksa itu, maka rakyat banyak sekali yang mengalami penderitaan. Hasil pertaniannya menurun, banyak yang mengalami kelaparan, banyak yang mati. Tetapi tanam paksa ini pasti menguntungkan atau memberi keuntungan kepada Belanda. Namun ternyata masih ada juga orang Belanda yang peduli terhadap nasib rakyat Indonesia. Nah, ini mulai melawan. Kalau tadi sebentar saya mau. Kalau tadi yang di daerah Portugis sudah ada Maluku Malaka, terus di Inggris tadi Sultan Hamengkubuwono, sekarang mulai kita melawan VOC. Pada saat VOC berkuasa di Indonesia terjadi beberapa kali perlawanan. Tahun berapa? Tahun 1628 dan 1629 Sultan Agung ya mengirim ribuan prajurit untuk menggempur Batavia dari darat dan laut. Nah, ini ya. Jadi Sultan Agung ini di garis bawahinya Mataram. Tahun berapa dia melawan VOC? 1628 sampai 1629. Selain itu di Sulawesi Selatan ada juga yang melawan VOC di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin, maka disebut ayam jantan dari timur. Terus di Pasuruan, Jawa Timur, yang melawan VOC itu dipimpin oleh Untung Suropati. Sedangkan yang dari daerah Banten dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, berarti tadi ada 4 ya. Sultan Agung dari Mataram, Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan, Untung Suropati dari Jawa Timur, dan Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Tuh startnya dari situ ya. Tahun berapa? 1628, 1629. Lanjut, perlawanan Pattimura. Nah, terkenal ya. Dari mana ini? Dari Maluku. Karena Belanda menjual harga semena-mena, kemudian
melakukan pelayaran hongi dan menebangi tanah rempah-rempah milik rakyat Maluku, maka Thomas Matulesi yang nantinya dikenal dengan Kapten Patimura melakukan perlawanan tahun 1817. Ya. Saya ulangi, kalau tadi melawan VOC tadi tahun 1628-1629, maka perlawanan Patimura ini tahun 1817. Patimura di mana? Melawannya di Maluku. Ternyata Patimura ini akhirnya juga kalah ya. Patimura kalah tahun 16 Desember 1817 dan mati dengan cara dihukum gantung. Nah, ini kasihan ya. Di depan benteng Victoria di Ambon. Dan di sini dulu pernah keluar di soal ini, pejuang wanita dari Maluku untuk melawan VOC adalah ini, Christina Marta Tiahahu. Nah ini kan kalau yang belum pernah membaca pasti juga jarang mendengar nama tersebut ya. Jadi Patimura ini dibantu oleh beberapa orang yaitu Anthony Ribok, Philip Latu Mahina, Ulupaha, Paulus Tiahahu, dan Christina Marta Tiahahu. Tapi akhirnya kalah, tertawan oleh Belanda. Setelah tadi Patimura, sekarang Perang Padri. Tadi 1817 dilanjutkan oleh Perang Padri. Perang Padri berlangsung cukup lama, yaitu tahun 1821 sampai 1837. Perang Padri ini bermula dari pertentangan antara kaum adat dan kaum agama. Kaum Padri ini ingin memurnikan pelaksanaan agama Islam, tetapi ditentang oleh kaum adat. Terjadilah bentrokan antara keduanya. Karena terdesak, kaum adat akhirnya minta bantuan kepada Belanda. Nah, ini ya. Jadi terjadinya perang itu awalnya sebenarnya karena pertentangan, tetapi akhirnya dia minta tolong kepada Belanda, sehingga di sini kaum adat yang tadi minta tolong kepada Belanda ini minta imbalan sebagian wilayah Minangkabau, akhirnya akan diberikan kepada Belanda. Pasukan Padri dipimpin oleh Datuk Bandaro. Setelah beliau wafat diganti oleh, nah ini yang terkenal ya, jadi Pak siapa? Tuanku Imam Bonjol. Itu yang memimpin Perang Padri tahun 1821 sampai 1837. Ya, pelajaran kelas 4. Betul. Tentang itu ya, pahlawan sama apa yang dia lakukan. Nah, di sini pasukan Padri ini menggunakan taktik perang gerilya. Ya, perang gerilya itu perangnya dilakukan pada waktu apa? Pada waktu malam hari. Pada tahun 1925 terjadi gencatan senjata. Belanda mengakui beberapa wilayah sebagai daerah kaum Padri, tetapi meletus lagi setelah perang Diponegoro berakhir. Nah, nanti ada ya di sini Diponegoro. Jadi sempat off, tetapi akhirnya meletus lagi. Dan pada tahun 1833 terjadi pertempuran hebat di daerah Agam. Sehingga tahun 1834 Belanda berhasil mengepung pasukan Bonjol. Namun pasukan Padri dapat bertahan sampai dengan 1837. Pada tanggal 25 Oktober 1837, benteng Imam Bonjol juga kalah. Kalah lagi ya kita ya. Tahun 1821, 1837. Kalau saya cara ingatnya itu diakhiri dengan 7.
Ya, kan ini 1817. Let 20 tahun ya, berarti 1837. Nah, sekarang lanjut ke Perang Diponegoro. Ini salah ya, 1825 bukan 1925. Silahkan diperbaiki, ini modul PPG, modul P3K ya ini ya. Perang Diponegoro itu mulainya 1825, berakhir tahun 1830. Nah, di sini awalnya karena itu ya, Belanda itu membangun di atas makam leluhur Pangeran Diponegoro. Ini keluar di soal kelas 4 benar. Jadi apa dasar atau apa latar belakang terjadinya perang Diponegoro. Jadi hari ini kita tuh belajar tentang sejarah tuh juga nantinya ada manfaatnya ya. Perang Diponegoro itu berawal dari kekecewaan Pangeran Diponegoro atas campur tangan Belanda terhadap istana dan tumpah darahnya. Kekecewaan itu memuncak ketika Patih Danureja atas perintah Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, rakyat Tegalrejo menyatakan perang melawan Belanda 20 Juli 1825. Jadi ini bukan 1925 ya, saya ulangi lagi, ini 1825. Jadi perang Diponegoro itu setelah perangnya Imam Bonjol, tetapi berakhirnya lebih lama Imam Bonjol karena tadi sempat off. Ya, jadi habis Imam Bonjol baru Diponegoro. Tahun 1825. Diponegoro dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, Pangeran Ngabei Jayakusuma, Sentot Ali Basyah Prawiradirja sebagai panglima. Pangeran Diponegoro juga didukung oleh para ulama, salah satunya ini Kiai Mojo dari Surakarta ya, ini terkenal ya, yang mengobarkan perang Sabil. Antara tahun 1825 sampai tahun 1826, pasukan Diponegoro mampu mendesak pasukan Belanda. Nah, ini sempat mau berhasil. Tapi pada tahun 1827, Belanda mendatangkan pasukannya dari Sumatera dan Sulawesi. Jenderal de Kock menerapkan taktik perang benteng stelsel. Nah, inilah yang membuat gerak pasukan Diponegoro itu menjadi sempit. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro juga harus gugur dan tertangkap. Akhirnya Belanda mengajak berunding. Dalam perundingan diadakan tanggal 28 Maret 1830 di Magelang. Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan serta meninggalnya di Makassar. Kalah lagi pahlawan kita. Lanjut ke Perang Banjarmasin. Kalau tadi berakhir 1830, di Banjarmasin ini 1859. Kenapa? Karena Belanda melakukan monopoli perdagangan dan sekali lagi mencampuri urusan kerajaan. Perang Banjarmasin dipimpin oleh Pangeran Antasari. Ya, beliau didukung oleh Pangeran Hidayatullah. Pada tahun 1862, Hidayatullah juga ditahan oleh Belanda dan dibuang. Kemudian Pangeran Antasari diangkat rakyat menjadi sultan. Setelah itu perang kembali meletus 1863 dan Pangeran Antasari juga wafat. Meninggal lagi ya. Terus Perang Bali. Nah, jadi tadi setelah kita urutkan ya, dari yang pertama tadi mulai dari perangnya melawan VOC yang sendiri-sendiri tadi. Kemudian Patimura. Setelah Patimura, Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Terus yang keempat Perang Diponegoro. Yang kelima, yang keenam Perang Padri, yang kelima Pangeran Antasari ya. Perangnya di Banjarmasin, sekarang di Bali 1846 sampai 1868. Kalau mulainya tuh sebenarnya mulainya lebih awal Perang Bali ya. Tapi kenapa di sini dituliskannya
justru perang Banjarmasin terlebih dahulu, mungkin karena ini 1863 sudah selesai, sedangkan yang perang Bali itu mulai 1846 tetapi sampai 1868. Di sini kalau perang Bali nanti yang terkenal siapa? Terkenal sekali loh ini pahlawannya. Nah, penyebab perang Bali ini kenapa? Karena Belanda ingin menghapus hukum tawan karang. Nah, ini kan di Bali sebelumnya ada hukum tawan karang di mana kerajaan itu berhak merampas dan menyita barang beserta kapal-kapal yang terdampar di Pulau Bali. Nah, ini Belanda pengen menghapus itu. Maka akhirnya Raja di Bali menolak keinginan Belanda. Belanda melakukan 3 kali penyerangan, yaitu 1846, 1848, dan 1849. Di Bali mengadakan perang yang namanya Perang Puputan. Apa itu Perang Puputan? Perang sampai titik darah terakhir. Ya. Di antaranya Perang Puputan Badung, Perang Puputan Kusumba, dan Perang Puputan Klungkung. Salah satu pemimpin rakyat Bali yang terkenal adalah Raja Buleleng yang dibantu oleh Gusti Ketut Jelantik yang meninggal. Nah, Raja Buleleng itu yang terkenal ya dari Bali. Selanjutnya Perang Sisingamangaraja 12. Di mana ini? Di Sumatera Utara. Belanda kan ingin menguasai Tapanuli, kemudian mereka melakukan perlawanan, ya. Yang mana di daerah mana? Di daerah Danau Toba. Tahun berapa? 1870 sampai 1907. Nah, ini sudah mau mendekati kemerdekaan ya, ini lama-lama ya. 1870 sampai 1907. Di sini Sisingamangaraja 12 dari Sumatera Utara. Belanda menyerang mana? Yang diserang adalah Danau Toba. Tetapi Sisingamangaraja gugur. Dalam peperangan itu jenazahnya dimakamkan di Tarutung, kemudian dipindahkan ke Balige. Gugur lagi pahlawan kita. Karena kenapa? Karena perjuangannya itu selalu seperti ini, bersifat kedaerahan-kedaerahan, belum bersatu menjadi satu. Terus setelah Sisingamangaraja 12 ada Perang Aceh, ya kan? Kenapa? Karena Aceh itu tempatnya juga strategis, ya. Dibuka pada sejak terusan Suez yang dibuka tahun 1869, pastinya kedudukan Aceh ini strategis untuk perdagangan maupun untuk perang karena dia posisinya di tengah-tengah. Akhirnya Belanda ingin menguasai Aceh. Sejak tahun berapa? Sejak tahun 1873. Di mana ini panglimanya terkenal semua ya ini ya, Panglima Polim, Tengku Cikditiro, Tengku Ibrahim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Meskipun sejak tahun 1879 Belanda dapat menguasai Aceh, namun pedalaman pegunungan dikuasai pejuang-pejuang Aceh. Sekali lagi taktik gerilya membuat pasukan Belanda kewalahan. Tetapi Belanda juga tidak kurang akal. Dia menyiasatinya dengan stelsel konsentrasi, berarti memusatkan pasukan agar lebih terkumpul. Pada akhirnya juga gugur semua di sini. Siapa saja yang gugur? Tengku Umar, Cut Nyadin, ya, dan lain-lain. Nah, terus di sini setelah itu dilanjutkan dengan ini ya, mulai dari adanya nanti Budi Utomo, ya kan? Terus nanti ada Sarekat Islam, Sarekat Dagang Islam, itu perjuangan yang dilakukan setelah apa? Setelah munculnya rasa persatuan perjuangan bangsa Indonesia. Terus selanjutnya diganti oleh Jepang. Kapan Jepang masuk ke Indonesia? Nah, nanti kita akan bahas di sini ya.
Awalnya Jepang itu pengen karena Indonesia tuh kaya rempah-rempah dan pasti hasil pertaniannya serta potensi tenaga sumber daya manusia. Nah, tapi Jepang tuh pinter ya. Jepang itu caranya dengan mendekati siapa? Mendekati bangsa-bangsa, tokoh-tokoh bangsa Indonesia. Dengan cara dia tuh membuat organisasi-organisasi antara lain Putera, kemudian Jawa Hokokai itu Perhimpunan Jawa, kemudian ini MIAI dan Masyumi, Chuo Sang-in, dan juga BPUPKI dan PPKI ini juga bentukan dari Jepang. Ya, kalau ini kelompok-kelompok tidak perlu kita bahas ya, karena kan yang ditanyakan kemarin kan tentang urut-urutan. Nah, kalau ini sudah proklamasi kemerdekaan. Nah, sekarang itu yang langkah apa itu tentang periodisasi ketika zaman Belanda. Sekarang perjanjian-perjanjian ya setelah kemerdekaan. Di sini sudah saya oh ya, sebelumnya saya tanyakan dulu aja. Kita tanya jawab dulu ya. Loh, malah sudah jam 20. Tadi perang-perang tadi sudah bisa diambil kesimpulan perangnya yang di zaman Belanda urutannya apa saja yo? Dari pertama awalnya perang apa? Perang terhadap VOC. Ya, perang terhadap VOC. Tapi sendiri-sendiri ya, VOC tadi ada 5 kan? Apa saja yang pertama? Sultan Agung. Ya, terus Sultan Agung dari mana? Mataram. Terus selanjutnya Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin dari mana? Sulawesi Selatan. Ya, terus mana lagi? Pak Timur. Ya, mana? Siapa tokohnya? Suropati. Ya, terus satu lagi ya kayaknya ya. Siapa? Dan Siapa, Banten? Sultan Bukit Payasan. Iya, itu yang melawan VOC. Terus setelah itu mulai perang. Perang apa yang pertama dilakukan di mana? Siapa pahlawannya? Patimura. Nah, dari Iya, Maluku. Maluku. Terus setelah itu Perang Padri. Perang Padri. Bonjol. iya Tengku Imam Bonjol. Setelah Patimura yang gugur ganti Tengku Imam Bonjol. Terus mana lagi? Perang Diponegoro. Diponegoro. Jadi Patimura, Tengku Imam Bonjol, terus Pangeran Diponegoro. Kemudian siapa lagi? Banjarmasin. Perang Banjarmasin. Ya, siapa tokohnya? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Ya. Terus setelah itu perang Bali. Ya, terus perang Singamangaraja. Ya, terus yang terakhir perang Aceh. Nah, sudah paham ya. Terus perjanjian. Nah, tadi saya sudah sempat menyinggung perjanjian. Ada berapa perjanjian yang tadi sudah kita singgung? 2 ya. Apa yang pertama perjanjian? Kapitulasi Tuntang ya di Salatiga ya. Ya. Tanggal berapa kapitulasi Tuntang? 18 September. September 1811. Apa isinya secara garis besar Tuntang? Seluruh wilayah jajahan Belanda diserahkan ke Inggris. Ya, Belanda diserahkan ke Inggris. Belanda dipimpin oleh siapa ya saat itu ya? Van der Capellen. Iya, Vander. Ya, bisa bahasa Inggris, Mbak. Iya. Vander siapa ya tadi ya?
Van der Cap. Leon. Ya, terus Inggris siapa yang memimpin? Thomas, Stamford, Raffles, ya. Terus diakhiri oleh perjanjian London. Iya, apa isinya perjanjian London? Pengembalian Wilayah Maluku ke Belanda. ya, pengembalian kepada Belanda. Oke, sip. Terus apa lagi ya? Sudah ya itu periodisasinya ya. Jadi sudah paham kalau diceritain ya. Karena kalau tidak diceritakan secara urut nanti pastinya akan bingung ya. Kalau tiba-tiba saya poin-poin akhirnya hanya hafalan. Tetapi kalau dengan sudah saya beritahu seperti itu jauh lebih ada pandangan. Sekarang saya kan itu kan yang perjuangan masa pergerakan nasional ya. Nah, sekarang setelah kita merdeka, ternyata kita itu juga masih harus mempertahankan. Nah, di sini saya tunjukkan perundingannya. Kalau pertempurannya kan sudah, sekarang perundingannya. Ini sudah nampak belum ya? Soalnya ini tuh tidak bisa di-download, jadi harus diperlihatkan seperti ini. Sudah nampak? Sudah, Mbak. Ya. Nah, kalau Indonesia merdeka tahun berapa? 1945. Nah, ternyata Belanda itu ya masih kurang aja ya. Masih kurang masih kurang dia itu dalam menjajah Indonesia. Dia melakukan agresi serangan kepada Indonesia. Pertama dimulai dari ini ya, Perjanjian Linggarjati. Ya, di mana? Di Linggarjati. Tanggalnya di situ sudah saya beri, tanggal 11 sampai dengan 15 November 1946. Ini sudah maksimal, nggak bisa saya perbesar lagi. Jadi sambil saya baca aja, jenengan boleh sambil nulis. Nah, apa isi perjanjian Linggarjati di sini untuk perundingan antara siapa? Ya Indonesia dengan Belanda. Karena ini yang saya bahas tuh masih Belanda lagi ya. Antara Indonesia dan Belanda untuk membahas soal status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan tersebut, Belanda secara de facto, jadi dia secara fakta mengakui eksistensi Republik Indonesia, namun hanya 3 saja. Apa itu? Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Jadi mau mengakui, tetapi hanya 3 pulau. Yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, di sini ya tempat perundingannya di Linggarjati. Setelah itu dilanjutkan oleh Perjanjian Renville. Ya. Kalau ini tadi 11 sampai 15 November 46 dilanjutkan oleh Perjanjian Renville tanggal 17 Januari 1948. Di mana? Di kapal Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat ini yang menengahi Indonesia dengan Belanda. Kapal Amerika Serikat Renville yang berlabuh di Tanjung Priok. Nah, Tanjung Priok letaknya di sini ya. Ini gambar perjanjiannya seperti itu. Di sini perjanjian Indonesia dan Belanda akibat sengketa kedaulatan Indonesia. Hasil dari perjanjian Renville justru membuat wilayah Indonesia itu semakin sedikit dan Belanda semakin menguasai wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam. Di saat yang sama Indonesia mengalami blokade ekonomi dari Belanda. Ini secara garis besar dulu ya, nanti baru kita bahas isi perjanjiannya. Intinya di perjanjian Renville itu Indonesia wilayahnya makin kecil lagi. Kalau tadi yang diakui hanya Sumatera, Jawa, dan Madura, setelah Renville itu Indonesia semakin
apa? Semakin kecil saja yang diakui. Terus mulai lagi perjanjian Roem-Royen. Roem-Royen kenapa? Karena perwakilannya yang satunya Roem, yang satunya Royen. Di mana? Di Jakarta, di Hotel Des Indes Jakarta, Indonesia. Perjanjian yang dibuat Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan konflik di awal kemerdekaan dengan hasil Indonesia menghadiri KMB. Jadi nanti kan setelah ini mau diadakan konferensi meja bundar. Nah, di sini Indonesia mau menghadiri KMB dan Angkatan Bersenjata Indonesia dan Belanda akan menghentikan semua peperangan. Itu hasil dari perjanjian Roem-Royen. Lanjut. Nah, tadi kalau Linggarjati itu Indonesia ya mau diakui 3 tempat, terus di Renville juga malah semakin tipis. Di Roem-Royen itu hasilnya penghentian semua peperangan. Setelah itu dilanjutkan konferensi Inter-Indonesia 1. Tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Konferensi ini menghasilkan RIS, Republik Indonesia Serikat. Ya, jadi dulu bukan Indonesia tetapi Republik Indonesia Serikat. Merah putih sebagai bendera kebangsaan, Indonesia sebagai lagu kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, dan 17 Agustus menjadi hari kemerdekaan. Konferensi Inter-Indonesia 2 tanggal 30 Juli 1949. Konferensi kedua menghasilkan bahwa negara boneka Belanda atau BFO memberikan dukungan kepada Indonesia. Nah, jadi ini pada mendukung Indonesia. Dan diadakanlah konferensi meja bundar atau KMB di Belanda. Setelah itu ya, tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. KMB menghasilkan bahwa Belanda mengakui kedaulatan RIS atau Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember 1949. Ya, saya ulang, konferensi meja bundar, Belanda mengakui kedaulatan RIS bulan Desember 1949. Pembebasan Irian Barat ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Oh, jane iki asline ya Belanda tuh ya curang ya di sini ya. Jadi dia maunya mengakui masih nanti Desember 1949. Selain itu juga untuk Irian Barat masih belum diakui atau belum diberikan kedaulatan menunggu 1 tahun setelah 1949, berarti 1950. Pembentukan Uni Indonesia Belanda, berarti di sini ada namanya Uni Indonesia Belanda dan penarikan tentara Belanda. Nah, ini perjanjian yang dilakukan sebelum agresi militer. Dimulai dari apa tadi perjanjiannya? Linggarjati. Indonesia rugi. Kembali lagi Renville. Sama saja makin sedikit. Terus Roem-Royen. Ya, setelah Roem-Royen, konferensi Inter-Indonesia 1 dan konferensi Inter-Indonesia 2. Dilanjutkan dengan KMB. Nah, besok akan saya terangkan lebih detail lagi hubungannya ini dengan agresi militer Belanda. Karena ini sudah pukul 20.14, jadi saya cukupkan dulu ya.
Materi sudah saya share di Telegram. Nanti apabila tertinggal bisa dibuka Telegramnya dan diakhiri besok ya untuk Zoom-nya untuk membahas IPS. Nanti setelah itu kita tinggal tryout. Oke, sampai di sini saya cukupkan dulu, tapi sebelum kita akhiri kita berdoa bersama lagi ya, Pak Ibu, Mas Mbak semuanya. Semoga ilmu